is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta Deretan pemain yang layak jadi opsi pengganti Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh di Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong sebetulnya tak perlu kerepotan untuk mencari pemain yang tepat sebagai pengganti dari Marcelino dan Ronaldo. Sampai saat ini Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh memang belum memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 yang memulai persiapan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023. Hal tersebut lantaran Marcelino sudah bergabung dengan klub kasta kedua Liga Belgia KMSK Denze, sedangkan Ronaldo Kuateh kabarnya akan segera bergabung dengan klub asal Turki. Dan berikut ini deretan pemain yang bisa menggantikan peran dari kedua pemain tersebut. Pengganti Ronaldo Kuateh. Sintayong sebetulnya tak perlu kerepotan untuk mencari pemain pengganti Ronaldo Kuateh yang punya kualitas sepadan di Timnas Indonesia U20. Sebab ada sederet pemain muda yang bisa mengisi sektor sayap penyerangan skuad Garuda Nusantara. Dua nama terdepan ialah Ginanjar Wahyu dan Muhammad Zaki Ashraf. Ginanjar Wahyu punya catatan penampilan yang mentereng bersama dengan Persija Jakarta, di mana sejauh ini penyerang sayap berusia 19 tahun itu sudah tampil sebanyak 14 kali di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Posisi naturalnya memang sebagai striker nomor 9, namun pemain jebolan Persija U19 ini juga bisa diplot untuk menyisir sektor sayap jika dibutuhkan. Sementara itu untuk Zaki Ashraf juga punya catatan yang tak kalah mentereng dengan Ronaldo Kuateh. Sekalipun masih berumur 19 tahun, pemain asal Polewali Mamasa ini sudah tampil reguler bersama dengan PSM Makassar. Sejauh ini Zaki sudah 17 kali mendapatkan kesempatan tampil dari pelatih PSM Bernardo Tavares di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Dari seluruh catatan itu, 11 laga diantaranya berlangsung sebagai starter alias bermain sejak menit awal. Kelebihan pemain berpostur 170 cm ini ialah bisa ditempatkan di sejumlah posisi baik sisi kanan maupun kiri. Pengganti Marcelino Ferdinand. Salah satu pemain yang sudah cukup teruji kualitasnya bersama Timnas Indonesia U20 sehingga patut dipertimbangkan sebagai pengganti Marcelino Ferdinand ialah Zanadin Faris. Gelandang serang asal Persis Solo ini punya rekam jejak yang cukup mentereng bersama dengan Sintayong. Awal mula kemunculannya ialah pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebab pemain yang akrab disapa Ucil ini mendapatkan tempat utama di lini tengah. Karakternya memang lebih ofensif, kreatif, dan sekaligus menjadi pemecah kebuntuan. Pada ajang itu, Ucil selalu bermain pada 3 laga melawan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Khusus 2 laga terakhir ia bermain penuh dan tak tergantikan. Kepercayaan itu pun turut dibayar dengan sumbangsi 1 gol dan 1 assist ketika melawan Hong Kong dan mencetak 1 assist pada laga versus Vietnam. Selanjutnya, ada nama Arkan Fikri yang juga bisa dipertimbangkan untuk menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand di skuad Timnas Indonesia U20. Pemain berusia 18 tahun ini belakangan mampu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Arema FC Javier Roca, yakni untuk mengisi lini tengah tim Singoedan. Tercatat, dia sudah tampil sebanyak 14 kali di BRI Liga 1 musim ini. 6 laga diantaranya berlangsung sebagai starter. Salah satu catatan impresif pemain jebolan Akademi Kuarta Medan ini ialah membubuhkan 2 gol dan 4 assist pada ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Arkan Fikri memang punya kapasitas multiposisi, di mana ia bisa bermain di sejumlah tempat, baik gelandang tengah, bertahan maupun serang. Performa Nadio dianggap menurun, Sintayong perlu ganti kiper utama Timnas, nama kiper Persib Bandung mencuat. Nadio Argawinata merupakan kiper tak tergantikan pilihan Sintayong untuk Timnas Indonesia sejak 2021. Namun performa terkini, Nadio memperlihatkan ia tidak dalam performa terbaik, ditandai dengan blunder dan banyak gol. Seperti saat kiper berusia 25 tahun itu mengakhiri Piala AFF 2022 dengan kesalahan besar yang membuat Indonesia takluk dari Vietnam. Di mana pada leg kedua semifinal di kandang lawan, Nadio terlalu pasif saat menyambut umpan lambung Vietnam pada menit awal. Nguyen Tien Lin pun memanfaatkan diamnya Nadio di garisnya untuk mengejar bola di belakang bek itu, yakni guna membawa Vietnam unggul 1-0. Vietnam pun mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 sekaligus menyingkirkan Timnas Indonesia. Begitu kembali ke Bali United, kabar buruknya Nadio juga tidak bisa memberikan rasa aman bagi Serdadu Tridatu saat menghadapi PSM Makassar dan Rans Nusantara LC. Di mana dalam 2 laga itu gawang Bali United dibobol 6 kali dengan Nadio berkontribusi dalam beberapa kemasukan. Terakhir Nadio memperlihatkan tangannya tak selengket biasanya dalam menangkap bola saat Bali United menjamu Barito Putra pada Minggu 5 Februari malam. Kondisi ini pun membuat status Nadio sebagai kiper utama Timnas Indonesia menjadi diragukan. Terlebih Piala Asia 2023 telah di depan mata.
Sementara di Liga 1 saat ini terdapat sejumlah kiper dengan performa meyakinkan seperti Andritani Ardiansyah atau Teja Pakualam. Kiprah ciamik yang dicatatkan oleh kiper Persib Bandung Teja Pakualam pun kembali membuat bobotoh bersuara dan menyentil pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bahkan berkat penampilan ciamik Teja Pakualam di bawah bistar gawang, Persib Bandung pun sukses memperpanjang rekornya belum tersentuh kekalahan, yakni sejak diarsiteki oleh pelatih Luis Milla. Bahkan Teja menunjukkan penampilan impresif dalam 20 laga. Ia hanya kebobolan sebanyak 10 kali. Bahkan sejumlah pengamat menganggap setiap kebobolan yang dialami oleh Teja terjadi karena kesalahan lini belakang Persib. Sementara melansir dari Transfermarkt, dalam 10 kali pertandingan yang dijalani Persib Bandung, Teja mencatatkan 4 kali clean sheet. Hal itu menunjukkan bagaimana keperkasaan Teja Pakualam saat dimainkan oleh Luis Milla untuk menjaga gawang dari Persib Bandung. Selain itu, insting Teja Pakualam dalam membaca arah pertandingan serta serangan lawan pun mampu membuat pemain Persib Bandung yakin gawangnya aman dari ancaman. Dengan demikian, kepercayaan diri dari para pemain Persib Bandung pun saat melancarkan serangan meningkat lantaran Teja Pakualam bisa diandalkan sebagai penjaga gawang. Dengan Teja Pakualam yang kembali gemilang, bobotoh pun langsung menyorot tajam sosok pelatih Sintayong lantaran tak memanggil Teja ke timnas Indonesia. Bobotoh pun kurang setuju dengan Sintayong yang lebih memilih Nadeo Argawinata sebagai kiper utama timnas Indonesia ketimbang Teja Pakualam. Untuk itu, bobotoh pun berharap Teja Pakualam dapat kembali dipanggil timnas Indonesia asuhan Sintayong. Terlebih, timnas Indonesia senior akan berlaga di ajang Piala Asia 2023 mendatang dan Teja bisa menjadi opsi tambahan bagi Sintayong dalam meracik kekuatan skuad Garuda. Menggila di klub, Zico Sore masih berhasrat bela timnas Indonesia U20. Zico Sore merupakan salah satu pemain yang ramai dikabarkan masuk radar pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia U20. Kehadiran Zico Sore pun diyakini bisa menambah kedalaman timnas Indonesia U20 untuk berlaga di 2 turnamen besar pada tahun ini. 2 turnamen itu adalah Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Zico Sore memang punya kualitas ciamik dalam permainan. Kualitas permainannya pun sudah dibuktikan dengan kinerjanya di William II U21. Resmi bergabung ke tim itu pada awal 2023, pemain berusia 20 tahun itu pun terus memberikan kontribusi besar ke tim tersebut. Tercatat Zico Sore yang sudah mentas di 8 laga dalam berbagai kompetisi bersama William II U21 sudah berhasil membubuhkan 2 gol. Salah satu golnya tercipta di laga William II U21 kontra Vitesse U21 pada Sabtu 14 Januari kemarin. Zico sendiri sebenarnya sudah pernah mengikuti laga uji coba bersama dengan timnas Indonesia U20. Hal itu tepatnya terjadi kala pemusatan latihan atau TC di Spanyol kemarin. Namun ternyata nama Zico Sore dicoret oleh Sintayong dalam daftar pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia U20. Di mana ia hanya memasukkan Rafael Struijk untuk membela timnas Indonesia U20 bersama dengan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Meski begitu, Zico tampaknya masih punya keinginan untuk membela timnas Indonesia U20. Dalam unggahannya di media sosial, Zico bahkan masih memasukkan PSSI dalam keterangan profilnya di Instagram. Sejumlah foto kala dirinya membela timnas Indonesia U20 pun masih terpampang. Bahkan foto-foto itu masih ada di deretan terdepan pada unggahan Instagram pribadinya. Padahal namanya diketahui sudah dicoret oleh pelatih Sintayong.